Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Hari ini kita kembali mengadakan ibadah Minggu di rumah kita masing-masing karena situasi datangnya penyakit akibat pandemi virus corona COVID-19. Jikalau kita masih melaksanakan ibadah di rumah kita adalah sebagai salah satu ketaatan kita kepada anjuran pemerintah dan kepada juga pimpinan gereja kita HKBP untuk serta memutus mata rantai penyebaran virus tersebut. Kiranya iman kita semakin teguh untuk selalu berdoa kepada Tuhan Allah kita sehingga pandemi virus corona dengan segera akan lenyap dari bumi ini. Pada hari ini kita memasuki Minggu Palmarum, artinya daun-daun palem. Ketika itu Yesus hendak masuk ke kota Yerusalem, lalu orang-orang banyak mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Marilah turut serta menyongsong Yesus sebagai Raja kita. Biarlah Yesus yang selalu menyertai kita dalam kehidupan kita. Dalam kerendahan hati, marilah kita memuji Tuhan. Kita bernyanyi.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidap mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Tetapi kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Tuhan, janganlah biarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah pendamaian kami dengan Allah. Kami memuji nama-Mu dan mengucapkan terima kasih atas karya penyelamatan Tuhan kepada kami. Sertailah kami dengan kasih-Mu, agar kami selalu mengingat Engkau yang telah menderita dan mati untuk kami, dan agar kami menyesali dosa kami. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk percaya dan hidup di dalam kasih, serta tahu memuji dan berterima kasih kepadamu, dan agar kami setia mengikuti Engkau sampai mati. Ya Tuhan Yesus, padamu sajalah pujian di tengah jemaat-Mu yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu yang kudus, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan yang diambil dari Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Marilah kita meminta kekuatan dari Allah untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
Renungan situasional dan doa pengampuan dosa. Sampai saat ini kita belum dimungkinkan beribadah minggu di gereja karena pandemi virus corona masih mengancam di sekeliling kita. Biarlah kita tidak mempersoalkan apa dan bagaimana itu telah terjadi, tetapi satu hal yang selalu harus kita ingat, Tuhan mampu mengatasi itu. Hendaklah kita bersatu, bersujud di hadapan-Nya, berdoa dan berserah diri hanya dalam tangan pengasihan-Nya. Marilah kita menaati himbauan dari pemerintah dan pimpinan gereja kita. Janganlah kita terlalu ketakutan dan panik, sehingga kekebalan tubuh kita tetap terjaga dengan baik. Dengan demikian, serahkan dirimu kepada Tuhan kita, sehingga penderitaan itu akan dilenyapkan dari sekeliling kita. Dampak yang akan terjadi karena virus corona dapat mendatangkan berbagai kemelut dalam hidup kita. Khawatir akan kesehatan kita, perekonomian keluarga kita. Kita juga resah atas perilaku orang-orang di sekeliling kita yang selalu melakukan yang tidak baik dan tidak mau melakukan kasih terhadap sesamanya demi kepentingan dirinya sendiri. Marilah kita teguhkan iman percaya kita bahwa Tuhan Allah kita selalu mau menjaga, melindungi kita. Dia akan mendengar doa kita kepadanya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau yang mempunyai langit dan bumi beserta isinya. Tangan-Mu yang menciptakannya, dan Engkaulah yang memberikan kehidupan bagi semuanya. Kami berkumpul di sini dan memohon kepadamu, ampunilah dosa kami dan juga dosa saudara-saudara kami. Janganlah membalas perbuatan kami yang kurang kepada kami. Kiranya kasih-Mu yang mengatasi segenap kehidupan kami. Kami memohon dari segenap hati, tunjukkanlah jalan untuk mengakhiri pandemi virus corona dari sekeliling kami. Berikanlah hikmat dan kebijakan bagi mereka yang tengah mencari vaksin untuk memusnahkan virus corona. Kiranya Engkau menyatakan kasih-Mu, agar kami tahu mengucapkan terima kasih dan memuji nama-Mu yang kudus di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Dengarkanlah dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Epistel bagi kita hari ini tertulis dalam kitab Yesaya 52 ayat 7 sampai 12. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik. Yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik. Yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal engkau. Mereka bersama-sama bersorak-sorai. Sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem. Sebab Tuhan telah menghibur umat-Nya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangan-Nya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Menjauhlah, menjauhlah, keluarlah dari sana. Janganlah engkau kena kepada yang najis. Keluarlah dari tengah-tengahnya. Sucikan dirimu, hai orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Tuhan. Sungguh, kamu tidak akan buru-buru keluar dan tidak akan berlari-lari berjalan. Sebab Tuhan akan berjalan di depanmu, dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai hati Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Marilah kita arahkan hati dan pikiran kita untuk membaca firman Tuhan yang diambil dari kitab Yohanes pasal 12 ayat 12 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia, dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu,
Orang banyak itu pergi menyongsong dia karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mujizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, "Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia." Demikian firman Tuhan. Ibu bapak dan saudara-saudari yang dikasihi Kristus Yesus, saya mau tanya dulu kabar kita. Semoga dia kabar tak amanginang. Semoga dalam keadaan sehat-sehat semuanya. Walaupun saya tahu kita sudah sangat merindukan untuk duduk bersama-sama di gereja ini. Itulah kenapa Parhaladu berupaya untuk membuat video ini sehingga sedikitnya dapat mengobati rasa rindu Amang dan Inang semua kepada gereja kita. Walaupun memang tidak sama seperti kita datang ke gereja ini. Di dalam keadaan ini yang kita mesti harus lakukan adalah memperbanyak bersyukur. Mengucap syukur atas segala keadaan. Mengucap syukur atas segala apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan ketika wabah ini juga ada, kita juga tetap bersyukur. Apa yang harus kita syukuri? Bukan penyakit ini yang kita syukuri, tetapi kita mensyukuri bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita menghadapi keadaan ini. Walaupun memang dampak yang begitu besar di dalam kehidupan kita boleh terjadi. Apakah itu dampak ekonomi, bahwa semua orang mengalami kesulitan ekonomi saat ini, bahkan pengusaha sekalipun, negara dan seluruh dunia mengalami kesulitan. Banyak orang juga yang terdampak kesulitan di dalam pekerjaan mereka. Kesulitan karena dia harus bekerja dari rumah, atau mungkin bahkan kesulitan karena dia kehilangan pekerjaan. Atau bahkan ada orang yang kemudian terdampak psikologis. Dia kemudian panik, dia kemudian cemas, dia kemudian selalu murung hari-harinya. Bapak Ibu, hari ini saya mau berpesan kepada kita semua. Sekalipun dunia ini sakit, ataupun sekalipun bahkan kita sendiri sakit, tapi janganlah iman kita ikut sakit. Mula marsahit pepar dagingon, anggo pertadioni ikoto tongma hepas. Amanginang, kalau kita perhatikan dampak-dampak itu semua yang membuat orang kemudian tertekan, seolah-olah penyakit ini, seolah-olah keadaan ini telah menggenggam kehidupan kita, telah menguasai kehidupan kita, telah menjadi raja atas kehidupan kita. Tetapi saat ini kita melihat siapa sebenarnya raja atas hidup ini. Hari ini kita diteguhkan, hari ini kita ditunjukkan siapa yang menjadi raja atas hidup kita, yang menguasai kehidupan kita, yang mampu menaklukkan dosa-dosa kita, yang mampu bahkan menaklukkan kematian. Siapakah itu? Kita semua tahu, yaitu Yesus, Raja di atas segala raja. Oleh karena itu, mari kita sambut Yesus di dalam hidup kita. Sebagaimana teks ini adalah teks yang menghantar kita memasuki masa Jumat Agung, masa Pasion, Jumat Agung, dan Paskah. Minggu ini adalah minggu terakhir sebelum kita sampai kepada satu peristiwa penting di tengah-tengah umat Kristen, yaitu pengorbanan Kristus di kayu salib. Lalu bagaimana kita memasuki masa-masa itu? Marilah kita menyambutnya dengan kerendahan hati. Mari kita menyambutnya dengan membuka hati selebar-lebarnya, mengingat, merenungkan bahwa Yesus telah memberikan diri, bahwa Yesus telah memberikan nyawanya untuk kita. Mari kita mengingat dengan kerendahan hati kita setiap pengorbanan Kristus. Dan ketika itu kita lakukan, maka tentunya kita sedang merenungkan satu sukacita yang besar, yaitu keselamatan yang diberikan oleh Kristus.
Ibu bapak yang dikasihi oleh Kristus Yesus, kisah ini atau kisah dalam Yohanes 12 ayat 12 sampai 19 ini adalah kisah tentang Yesus ketika memasuki Yerusalem. Dia kemudian disambut oleh banyak orang, karena banyak orang yang mengenalnya dan banyak juga orang yang tidak mengenalnya, tetapi oleh karena berita-berita yang sampai ketika itu, maka banyak orang juga yang menyambutnya. Banyak orang di Yerusalem karena memang setiap tahun orang-orang akan pergi ke Bait Allah untuk merayakan Paskah. Dan saat itu mereka mengenal Yesus sebagai orang yang mampu melakukan perbuatan-perbuatan yang luar biasa, yang ajaib. Dan mereka mengharapkan bahwa Yesus datang sebagai raja yang mampu melepaskan mereka dari penjajahan Romawi ketika itu. Artinya apa? Bapak Ibu, mereka memberikan hati, terlepas dari apa yang menjadi motivasi mereka, tetapi pada saat itu mereka memberikan hati untuk menyambut Yesus Kristus. Sehingga di dalam minggu-minggu ini, dalam keadaan yang mungkin tidak seperti biasanya, seperti tahun-tahun berikutnya, sebelumnya, kita mau diajak untuk memberikan hati kepada Kristus. Saudara-saudara, yang kedua yang boleh kita lihat dari teks ini, raja seperti apa yang harus kita sambut? Raja seperti apa dia yang kita sambut untuk datang di dalam hati kita ini? Yaitu adalah Raja damai, raja yang berbeda dengan dunia. Itu yang ditunjukkan oleh Yesus Kristus. Sebagaimana di dalam ayat 14, Yesus menemukan seekor keledai muda dan menaiki itu. Raja-raja dunia mungkin akan menaiki kuda, tetapi Yesus bukan demikian. Itu adalah sebuah simbol dari kedamaian, bukan simbol untuk berperang, tetapi simbol kedamaian. Saudara-saudara, apa yang dilakukan Yesus Kristus ini sesungguhnya adalah sebuah penderitaan yang akan dia alami. Lalu kenapa dia tetap pergi ke Yerusalem? Apakah dia tidak tahu bahwa dia akan disesat di sana, bahwa dia akan dipukul, bahwa dia akan menderita dan bahkan disalibkan? Apakah dia tidak tahu? Dia sangat tahu, persis dia tahu. Lalu kenapa dia harus pergi? Apa yang mau ditunjukkan kepada kita? Yang ditunjukkan bagi kita adalah, yang pertama, dia menunjukkan ketaatan kepada Bapa. Dia sudah tahu bahwa dia akan menderita, tetapi dia tidak lari dari kenyataan. Dia tetap pergi ke Yerusalem, dia menunjukkan satu ketaatan meskipun dia menderita. Keadaan ini kemudian bisa membuat kita menderita. Tetapi biarlah kita menderita dalam ketaatan kepada Bapa. Biarlah kita mungkin mengalami kesulitan di dalam ketaatan kepada Bapa. Sehingga satu poin, ketaatan. Yang berikutnya, hal yang mau ditunjukkan Yesus Kristus. Kenapa dia harus mau pergi ke Yerusalem walaupun dia akan mengalami penderitaan? Yang kedua adalah, ini adalah satu bentuk kepedulian kepada manusia. Apa yang dia lakukan ini adalah kepedulian kepada kita semua. Bahwa memang dia sudah melihat kita tidak mampu lagi untuk menyelamatkan diri kita. Bahwa memang dosa yang telah kita buat ini tidak dapat lagi kita tanggung. Sehingga dia peduli akan itu. Bapak Ibu, apa yang dia lakukan itu adalah sebuah teladan bagi kita. Sebagaimana dia peduli kepada hidup kita, maka kita juga dipanggil untuk peduli akan sesama kita. Untuk peduli kepada orang-orang yang saat ini oleh karena dampak COVID-19 kita peduli.
Banyak orang yang mungkin kesulitan oleh karena keadaan saat ini. Mungkin ada hal yang menguntungkan bagi jemaat gereja, walaupun dia kesulitan, masih ada gereja yang memperhatikannya. Ada banyak, kalau kita perhatikan gereja-gereja HKBP saat ini telah membuat posko-posko gereja, termasuk gereja kita juga akan melakukan itu. Artinya jemaat gereja ada yang memperhatikan. Kalau mungkin ada orang tetangga kita, tetapi statusnya jelas terdaftar di RT, di RW, mungkin ada lurah yang akan memperhatikannya, ada RT, ada RW yang memperhatikannya. Lalu bagaimana orang-orang yang tidak memiliki status warga gereja atau warga agama tertentu, atau mungkin status kependudukannya tidak jelas, yang tinggal di luar sana, yang homeless, yang tinggal di bawah kolong jembatan, siapa yang akan peduli ke sana? Saudara-saudara, hari ini melalui apa yang dilakukan Yesus Kristus, peduli kepada kita, kita juga dipanggil peduli kepada mereka. Perbuatan yang kecil, sekecil apapun, itu sudah membuat mereka mengerti bahwa Tuhan peduli atas hidup mereka melalui saudara. Ulurkan tangan, mari kita bantu. Mari kita lebih peka lagi, lebih peduli lagi. Kita melihat orang-orang di sekitar kita. Jangan-jangan untuk makan sekali saja mereka sudah kesulitan. Dan saat ini Tuhan memanggilmu, Tuhan memanggil saudara-saudara untuk melayani mereka. Satu hal yang harus kita tahu, ketika kita melayani mereka dengan tindakan yang sekecil apapun, maka kita sudah melayani Tuhan. Saudara-saudara, yang ketiga dari Yesus memasuki Yerusalem, tentunya akan sampai pada puncaknya, yaitu salib. Dan saya berkata, salib adalah puncak daripada diakonia, yaitu ketika Yesus Kristus memberikan diri sepenuhnya kepada manusia. Sebagaimana Yesus berdiakonia memberikan diri kepada kita, maka kita juga dipanggil untuk memberikan diri kepada orang lain. Memberikan bantuan juga, memberikan hati, mungkin menyembuhkan melalui perkataan. Satu tindakan yang saat ini sedang terjadi, ada beberapa oknum tertentu yang kemudian mengambil kesempatan ini, kondisi ini untuk mengambil keuntungan yang sangat banyak. Yang saya ingat, harga masker satu adalah 2.000 atau bahkan 3.000. Atau mungkin satu kotak hanya 30.000 atau 40.000. Tetapi sekarang adalah harganya sampai bahkan 300-400.000. Ada banyak orang yang menimbun itu. Bapak Ibu, ketika kita mengetahui ada masker seharga 400.000, itu bukanlah masker, tetapi itu adalah dosa. Dosa ketamakan. Dan kita tidak dipanggil untuk itu. Kita tidak dipanggil untuk menimbun di saat orang kemudian mengalami kesulitan. Kita dipanggil untuk berbagi, sebagaimana yang Tuhan Yesus Kristus lakukan. Oleh karena itu, jangan sekali-kali ada seorang warga daripada pengikut Kristus kemudian mengambil kesempatan ini untuk mengambil keuntungan. Saudara-saudara, hari ini kita juga diingatkan melalui teks ini bahwa mungkin akan ada banyak hal yang kita tidak mengerti dalam kehidupan kita ini. Tetapi dalam ketidakmengertian itu, kita dipanggil untuk selalu bersama dengan Tuhan. Itu yang ditunjukkan oleh murid-muridnya.
Di dalam ayat 16 dikatakan, mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai Dia. Saudara-saudara, kalau misalkan murid-murid Yesus mengutuki keadaan ketika mereka tercerai-berai, ketika Yesus ditangkap, dan kemudian Dia meninggalkan persekutuannya, ketika Yesus naik ke surga, ketika Yesus sudah dimuliakan, maka mereka tidak akan mengerti bahwa perjalanan itu adalah rencana Tuhan, bahwa salib itu adalah karya keselamatan Tuhan. Artinya apa? Kita tidak akan mengerti bahwa yang terjadi dalam kehidupan kita adalah rencana Allah sebelum kita sampai kepada hari esok. Mungkin kita tidak mengerti kenapa harus di tahun kita hidup, di tahun 2020, penyakit COVID ini datang ke negara kita, ke dunia ini. Mungkin kita tidak mengerti kenapa harus terjadi. Kalau kita mengingat dari Januari, Februari, Maret, April, seolah-olah penderitaan pergumulan tidak pernah putus atau berhenti. Dan kita akan mengerti bahwa ada cara Tuhan untuk kehidupan kita ketika kita sudah sampai hari esok. Di hari esok. Di hari esok kita akan kemudian mengerti, oh ternyata saat keadaan ini adalah satu cara Tuhan untuk membuat kami keluarga dapat berkumpul kembali bersama-sama di rumah. Yang sebelumnya tidak memiliki waktu tetapi saat ini memiliki waktu untuk bersama. Yang sebelumnya tidak pernah bersama beribadah, saat ini memiliki waktu bersama untuk beribadah. Atau mungkin bagi diri kita sendiri tidak memiliki waktu berhubungan dengan Tuhan, tetapi saat ini kita dipanggil untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Sehingga banyak hal yang tidak dapat kita pikirkan, tetapi itu terjadi dan itu adalah dalam rangka Tuhan membentuk kehidupan kita. Dan poin yang ketiga ini adalah dalam ketidakmengertian kita, tetaplah bersama dengan Tuhan. Poin yang keempat, Bapak Ibu, firman Tuhan ini memanggil kita supaya jangan takut. Lihat bahwa Yesus sanggup menghidupkan bahkan orang mati. Dan itu disaksikan di dalam ayat 8, di dalam ayat 17, orang-orang banyak bersama-sama dengan Yesus kemudian menyaksikan bahwa Ia membangkitkan Lazarus dari kematian. Itu adalah satu perbuatan ajaib yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun. Dan itu sangat mustahil dilakukan oleh manusia. Tetapi Yesus dapat. Penyakit yang sedang terjadi di dunia saat ini terlalu kecil bagi Tuhan. Hanya saja kita perlu untuk setia dan berpengharapan bahwa kita percaya Tuhan akan mampu menaklukkannya. Ada banyak virus-virus yang sebelumnya telah terjadi di dunia ini. Ebola, SARS, MERS, atau juga virus-virus yang lain. Semuanya itu hanya menunggu waktu saja. Mau mengatakan bahwa memang tidak ada penderitaan yang kekal, tidak ada pergumulan yang kekal. Bahwa Tuhan ada bersama-sama di dalam penderitaan itu. Bahwa Tuhan akan memberikan solusi di dalam permasalahan itu. Oleh karena itu jangan takut. Jangan pernah takut. Dan jangan pernah kehilangan putus asa. Kehilangan pengharapan. Dan jangan pernah putus asa dalam kehidupan kita. Bahwa Tuhan sanggup untuk mengendalikan ini semua. Saudara-saudara, di dalam Alkitab, kata jangan takut dituliskan sebanyak 365 kali. Dan kalau kita ingat kalender Romawi atau jumlah hari dalam satu tahun adalah 365 hari. Artinya apa? Supaya setiap hari kita jangan takut.
Walaupun memang kadang kita, walaupun memang ketakutan itu adalah satu hal yang lumrah, tetapi janganlah kita kemudian dikuasai oleh rasa takut, sehingga kita tidak tahu melakukan apa yang harus kita lakukan, sehingga kita terlalu cemas mengkhawatirkan bagaimana kehidupan kita, bahwa Tuhan selalu merencanakan hal-hal yang terbaik dalam kehidupan kita. Satu firman penutup bagi kita hari ini, yaitu dari Ulangan 31 ayat 8 berkata, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah kami, Raja di atas segala raja, kami menyambut-Mu untuk datang dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur bahwa Engkau mau berkorban kepada kami. Dan saat ini Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang telah meneguhkan kami di tengah-tengah keadaan sulit yang terjadi saat ini. Kami percaya bahwa Engkau masih memegang kendali dalam dunia ini dan kehidupan kami, sehingga kami percaya Engkau akan mampu memberikan pemulihan kepada dunia dan bangsa kami. Tuhan, kami akan selalu menyerahkan kehidupan kami. Biarlah Engkau yang memberkati, biarlah Engkau yang melindungi, yang memelihara kami. Terlebih dalam kondisi sekarang, oleh karena satu penyakit yang membuat semua orang ketakutan, Tuhan, lindungilah kami. Tuhan, jagalah kami. Jagalah seluruh jemaat-Mu. Biarlah Engkau melindungi, memelihara kehidupan mereka. Janganlah kiranya mereka jatuh dalam keadaan sakit. Tuhan, saat ini kami juga mau berdoa untuk para medis, dokter, atau setiap petugas kesehatan yang telah mengabdikan diri mereka di garda terdepan, meninggalkan keluarga mereka, melayani setiap orang yang sedang dalam keadaan sakit. Tuhan berkati mereka, Tuhan lindungi mereka, Tuhan jaga mereka, berikan kesehatan bagi mereka. Kami percaya mereka adalah alat-Mu untuk dapat memberikan kesembuhan bagi setiap orang yang sakit. Kami juga berdoa kepada pemerintah sebagai pemangku kebijakan untuk dapat mengambil kebijakan-kebijakan di tengah-tengah bangsa ini, sehingga keadaan ini tidak menjadi semakin sulit tetapi dapat pulih. Bahwa kami percaya mereka juga sebagai alat-Mu untuk memberikan kesejahteraan bagi kami atau bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya Tuhan Allah kami berdoa untuk setiap orang yang kami kasihi, orang yang mengasihi kami, atau orang-orang yang tidak mengasihi kami sekalipun. Engkau Tuhan yang menjaga. Ya Allah, kami menyadari bahwa kami adalah orang yang penuh dengan dosa. Kiranya hapuskanlah segala dosa dan pelanggaran kami, supaya kami layak menerima berkat-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.